Salam, selamat pagi Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian untuk beberapa salam dan informasi. Untuk ibadah new normal dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Informasi selanjutnya diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan September 2020 kebaktian umum akan diadakan 4 kali ibadah, dan berikut adalah jadwal kebaktian umum KU1 sampai dengan 4. Ibadah KU1 dimulai pukul 6 pagi, ibadah KU2 dimulai pukul 9 pagi, ibadah KU3 dimulai pukul 4 sore, dan ibadah KU4 dimulai pukul 7 malam. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Sekolah Agama Kristen GKPI Jemaat Citerep telah melaksanakan proses belajar pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 secara online. Untuk pendaftaran siswa baru, pembelian buku dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Gideon Dwi Suseno, dan di nomor yang dapat dihubungi adalah 0877 2084 0983. Selanjutnya, diharapkan bagi seluruh jemaat pada saat akan memberikan persembahan untuk dapat mengikuti arahan dari tim pemerhati. Demikian juga pada saat ibadah selesai untuk meninggalkan tempat sesuai arahan dari tim pemerhati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang silakan berdiri.
terkasih di dalam nama Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Ajaib, ajaib Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesusku milikmu. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami jemaat-Mu di tempat ini datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Bapa saat ini, ampuni Bapa atas segala dosa setelah kami ya Bapa. Baik yang kami lakukan secara pribadi, yang kami lakukan secara keluarga kami ya Bapa, maupun jemaat maupun bangsa dan negara kami ya Bapa. Doa kami mohon ampuni kami, layakkan kami ya Bapa, untuk senantiasa datang padamu, untuk senantiasa bertelut di hadapan-Mu ya Bapa. Sebenarnya pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami menyatukan hati kami dalam syafaat kami ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari ya Bapa, dalam sepanjang minggu ini, dalam kegiatan ataupun aktivitas kami masing-masing. Tuhan telah sertai kami, Tuhan telah jagai kami, dan Tuhan akan lindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, ini semua oleh karena kemurahan dan anugerah daripada Engkau ya Bapa. Kami saat ini juga bersyukur ya Bapa, oleh karena serangkaian program gereja maupun kegiatan gereja ya Bapa, boleh kami lakukan ya Bapa. Baik itu kegiatan pembinaan, kegiatan persekutuan komisi, maupun ibadah yang boleh kami lakukan dan kami laksanakan secara langsung ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, biar Tuhan akan sertai kami, dan Tuhan akan berkati kami dan lindungi kami ya Bapa, selama kami melakukan aktivitas ibadah kami di tempat ini ya Bapa. Bapa, kembali saat ini kami menyatukan hati kami ya Bapa. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini dengan pergumulan masing-masing Bapa.
baik itu bergumulan dengan sakit penyakit yang ada ataupun kelemahan tubuh yang ada ya Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan sembuhkan, dan Tuhan akan tahirkan ya Bapak. Tuhan akan berikan kondisi fisik yang prima dan Tuhan akan berikan pemulihan dari Engkau. Demikian juga saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, ataupun saat ini ya Bapak yang mungkin masih bergumul untuk mencari pekerjaan ataupun dalam usaha ya Bapak. Ya Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, dan Tuhan membukakan jalan ya Bapak. Sehingga anak-anak-Mu boleh Engkau pakai Bapak di dalam pekerjaannya untuk menikmati hidup masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan ya Bapak. Kami berdoa, kami serahkan ya Bapak, baik mereka yang duduk di pendidikan tingkat rendah sampai dengan tingkat tertinggi ya Bapak. Ya Tuhan akan berikan hikmat, kepandaian yang dari Engkau. Dan Tuhan akan cukupkan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar ini Bapak, baik secara langsung maupun secara online ya Bapak. Tuhan akan sediakan segala sesuatunya ya Bapak. Bapak, saat ini kami juga menyerahkan secara keseluruhan ya Bapak, gereja-Mu di tempat ini ya Bapak, dengan segala program-program yang ada dan akan kami lakukan dan akan kami laksanakan ya Bapak di bulan September mendatang. Ya Tuhan boleh pakai setiap anak-anak Tuhan, boleh terlibat di dalamnya ya Bapak, sehingga segala program-program gereja dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapak untuk rencana ibadah 4 kali yang akan kami lakukan di bulan September ya Bapak. Kami serahkan sepenuhnya kuasa-Mu Bapak. Kami serahkan kesiapan untuk menata layanan hamba Tuhan dan setiap orang yang terlibat dalam ibadah tersebut ya Bapak. Biar Tuhan akan berkati. Bapak, demikian pula saat ini kami juga berdoa Bapak untuk kelanjutan dari pembangunan ataupun renovasi dari gereja dan fasilitas lainnya Bapak. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila segenap jemaat memiliki satu kerinduan ya Bapak untuk mendukung program dari pembangunan gereja dan di lingkungan gereja ini ya Bapak, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak. Demikian pula saat ini kami juga menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini, juga pengurus gereja, majelis, penatua, diaken, ketua-ketua komisi, guru sekolah minggu, maupun pengurus gereja lainnya Bapak, sampai dengan koster gereja. Biar Tuhan akan berikan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan akan berkapi, Tuhan akan berkati dalam kehidupan sehari-hari juga ya Bapak, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapak. Bapak, kami saat ini juga menyerahkan ya Bapak untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor pada khususnya Bapak dan di seluruh Indonesia ini ya Bapak, di mana mungkin saat ini ada beberapa gereja yang belum dapat melakukan ibadah secara langsung. Bila mereka juga dapat tetap melakukan ibadah secara online dan setiap jemaat yang mengikutinya dapat memperoleh berkat ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk setiap gereja yang telah melakukan ibadah secara langsung, bila mereka dapat dan kami semua dapat melakukan dan menjalankannya dengan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Bila nama-Mu saja Bapak yang dipermuliakan dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ibadah kami masing-masing ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa Bapak secara khusus untuk negara dan bangsa kami, Republik Indonesia ini ya Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, juga jajaran Menteri Kabinet maupun pemerintah daerah yang ada ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan akan berikan mereka kesehatan dan kemampuan mereka untuk mereka melakukan dan menjalankan tugas kewajiban mereka dengan baik ya Bapak. Terlebih lagi di masa-masa sulit seperti ini ya Bapak, bila setiap kebijakan ataupun arah haluan negara supaya dapat mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan situasi yang saat ini berlaku ya Bapak, yaitu baik dalam segi kesehatan maupun dalam segi ekonomi ya Bapak. Seperti halnya saat ini ketetapan ataupun jalan yang diambil oleh pemerintahan kami dengan adanya new normal ini Bapak, supaya dapat betul-betul efektif untuk menggerakkan ya Bapak roda perekonomian, sehingga setiap sendi-sendi perekonomian dapat kembali aktif dan dapat kembali menyerap tenaga kerja Bapak. Demikian juga kami berdoa Bapak untuk sektor-sektor usaha lain sampai dengan yang terkecil ya Bapak, supaya dapat kembali beraktivitas ya Bapak, sehingga seluruh umat manusia dan seluruh warga negara ini dapat kembali memenuhi kebutuhan hidupnya ya Bapak. Namun demikian ya Bapak, kami juga berdoa Bapak supaya dalam setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya, Tuhan akan berikan kesadaran yang tinggi bagi seluruh umat manusia untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada ya Bapak, sehingga mata rantai penularan COVID-19 ini dapat segera diputuskan ya Bapak. Bapak, kami juga saat ini terus berdoa ya Bapak dan bergumul kiranya virus corona ataupun COVID-19 ini ya Bapak dapat segera berlalu dan dapat segera musnah dari muka bumi ini ya Bapak.
Kami juga menyerahkan obat-obatan ataupun antivirus maupun vaksin yang diperlukan ya Bapak, di mana saat ini sudah mulai masuk ke dalam tahapan uji klinis ya Bapak, supaya dapat membuahkan hasil yang baik sehingga pada saatnya nanti seluruh pasien COVID-19 dapat disembuhkan secara total ya Bapak. Kami menyerahkan juga saat ini Bapak, baik itu dokter maupun tim medis maupun tenaga kesehatan yang ada, ya Tuhan akan jaga mereka dan keluarga mereka maupun orang terdekat mereka ya Bapak, supaya Tuhan akan jauhkan mereka dari paparan virus corona ini ya Bapak, dan Tuhan akan berikan mereka kekuatan tak kesehatan dari Engkau. Bapak, terima kasih Bapak, dan inilah seluruh seruan doa syafaat kami pada kesempatan hari ini ya Bapak. Dan kami juga menyerahkan saat ini ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Dan kami naikkan doa ini Bapak ke tangan kuasa-Mu, dan kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam jiwaku ada suatu sumber yang pujian yang indah, lebih merdu dari kidung yang terindah. Jiwaku tenang dan senanglah. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari sorga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai aja. Bersama-sama kita akan membaca bacaan pertanggapan. Mencari domba sesat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nats Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah, dan api akan membara. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau, semuanya dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk ibadah, dan kami bersyukur juga kami telah menyiapkan hati kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kami juga bersyukur Tuhan, selama sepekan ini Tuhan memelihara kami dengan ajaib, dan kami bawa persembahan syukur ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya untuk hari-hari kami selanjutnya, selama sepekan dan bahkan seterusnya, Tuhan akan nyatakan kasih yang ajaib bagi kami, anak-anak-Mu, kawanan domba gembalaan-Mu. Terima kasih Bapa, syukur kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabda-Mu jadilah, Roh-Mu penuhilah Tuhan jemaat-Mu. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, kami diberkati dengan firman Tuhan, sehingga kami juga bisa membagi berkat firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya. Terpuji nama-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan, saya percaya ketika kita bisa menghirup udara yang segar, bisa berjumpa dengan rekan-rekan kita, itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja GKPI yang ke-30 ya. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan
berbicara tentang tema dunia adalah ladang pelayanan yang terambil di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan membacanya secara silih berganti dimulai dari saya. Setelah itu Bapak Ibu silih berganti sampai seterusnya. Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Puji Tuhan, berbagailah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bertemakan dunia adalah ladang pelayanan. Jadi pelayanan itu memiliki arti luas, bukan hanya sekedar pelayanan gerejawi, ya, tetapi di dalam aspek kehidupan kita adalah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya di saat kita mengurus rumah tangga kita, mengurus anak, suami, istri kita, itu juga bisa disebut sebagai melayani Tuhan. Ketika Tuhan tempatkan kita di perusahaan, di pekerjaan kita, itu juga dapat dikatakan melayani Tuhan. Jadi melayani itu memiliki arti luas. Dunia ini adalah ladang tempat pelayanan Tuhan. Saudaraku, jika dunia di mana kita hidup adalah ladang pelayanan Tuhan, maka apa sih yang sebenarnya harus kita kerjakan di dalam dunia ini? Kalau dunia ini adalah ladang pelayanan Tuhan, Bapak Ibu, ya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan selagi kita hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita kerjakan adalah pertama adalah memberitakan Injil. Itu adalah ayat 35. Ya, dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, maka sepertinya gaya hidup daripada Tuhan Yesus itu adalah senantiasa memberitakan Injil. Dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, Bapak Ibu, dia tidak pernah tidak memberitakan Injil. Dia senantiasa memberitakan Injil agar apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Agar apa? Setiap suku-suku bangsa boleh percaya dan diselamatkan. Saudaraku, seperti apakah pelaksanaan teknis di dalam menyampaikan berita Injil? Ya, kalau kita berbicara tentang penginjilan, seperti apakah pelaksanaan teknis di dalam menyampaikan berita Injil? Yang pertama adalah sampaikan Injil, ya, bukan pengalaman manusia, ya. Maka di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49 sudah jelas dikatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan Yesus, di dalam memberitakan Injil, tidak pernah dia menceritakan atau memberitakan tentang pengalaman hidupnya sendiri. Ya, tidak pernah dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya, Bapak Ibu. Tetapi yang dia ceritakan adalah Injil Tuhan, tentang karya Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang seharusnya disampaikan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, John Calvin itu juga pernah berkata seperti ini, segera setelah manusia terpisah dari firman Allah, bahkan dalam tingkatan yang terkecil sekalipun dari firman Allah, mereka tak bisa mengkhotbahkan apapun selain kebohongan, kesia-siaan, penipuan, dan berbagai macam kesalahan. Maka dalam hal ini, apa yang seharusnya disampaikan oleh pengkhotbah, apa yang seharusnya disampaikan oleh pembaca firman Tuhan kepada jemaat, itu bukan pengalaman manusia, bukan penemuan manusia, tetapi yang disajikan oleh seorang pengkhotbah atau seorang penginjil itu adalah Injil firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita mendengar khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan,
khotbah-khotbah daripada para pendeta yang seringkali berkata menceritakan tentang pengalaman manusia sebagai pusat daripada pemberitaan Injil. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Oh, anak saya sekolah, ada yang sekolah di Jerman. Anak saya ada yang sekolah di Hong Kong. Anak saya ada yang sekolah di Australia. Saya mau tanya, kaitannya, relevansinya apa buat jemaat? Tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada relevansi sama sekali antara pengalamannya dengan berita firman Tuhan, antara pengalamannya dengan kehidupan jemaat. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada seorang pengkhotbah yang seringkali berkata seperti ini, saya diundang kemana? Di kejaksaan, atau saya diundang di mana? DPR, atau saya diundang di mana? Pokoknya di lembaga pemerintahan. Saya mau tanya, apa hubungannya pengalaman manusia dengan jemaat? Saya berpikir itu tidak ada hubungannya. Maka yang disampaikan bukan tentang pengalaman manusia, Bapak Ibu, tetapi yang disampaikan di dalam berita Injil itu adalah karya keselamatan Tuhan. Maka seorang pengkhotbah harus menyampaikan tentang karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, bukan berbicara tentang apa? Pengalaman manusia. Karena apa? Kalau kita hanya berbicara dari sudut pandang pengalaman manusia, maka yang sedang dibicarakan itu adalah bukan kemuliaan Tuhan, tetapi yang sedang dibicarakan itu adalah tentang kemuliaan manusia, tentang kekayaan manusia, dan tentang kesombongan manusia. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan jemaat. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang berikutnya, seperti apakah pelaksanaan teknis di dalam menyampaikan berita Injil? Bapak Ibu, yang berikutnya adalah penginjilan adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Bapak Ibu, sekalipun Allah itu berdaulat, menciptakan segala sesuatu, mengatur sejarah hidup manusia, tetapi Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia itu sebagai agen-agen moral Tuhan. Allah menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas, dan di dalam kehendak bebas itu ada tanggung jawab manusia. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot, yang hanya dikendalikan oleh pemikirannya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita bukan seperti mesin. Tuhan ciptakan kita itu sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Dan di dalam kehendak bebas itu ada tanggung jawab manusia, Bapak Ibu. Maka sekalipun Allah berdaulat menciptakan segala sesuatu, sekalipun Allah memelihara, menopang alam ini, menopang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tetapi kita tak boleh lupa bahwa Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan, sama-sama memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Itu berbicara tentang tanggung jawab. Harus ada konsekuensi yang harus Rasul Paulus tanggung kalau dia tidak berbicara tentang berita Injil. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang percaya, orang berdosa itu sama-sama memiliki tanggung jawab. Orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sementara orang berdosa yang belum percaya kepada Tuhan, saudaraku, diberikan tanggung jawab untuk apa? Terima kebenaran firman Tuhan dan menjadi percaya. Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar setelah itu melupakan. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian sudah mendengar firman Tuhan, ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanggung jawabnya apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanggung jawabnya apa? Percaya dan mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Maka oleh sebab itu, ketika saya datang untuk beribadah, saya itu seringkali sadar, walaupun saya tidak berkhotbah, siapapun yang berkhotbah tetap saya harus dengar, Karena apa? Karena ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk percaya. Tanggung jawab apa? Untuk mendengar, dan tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan. Maka demikianlah dengan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan berikan tanggung jawab
dari Bapak Ibu sekalian, dari saudara-saudaraku sekalian. Untuk apa? Mewartakan firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kita yang belum percaya. Saudaraku, suatu saat ada seorang yang bernama William Carey. Ya, William Carey ini kemudian berkata, ya, mengusulkan kepada gereja bahwa kita sebagai gereja Tuhan itu harus pergi penginjilan. Kita sebagai gereja Tuhan itu harus mewartakan pesan Injil Tuhan. Supaya apa? Setiap orang menjadi percaya. Lalu kemudian ada seorang penatua, seorang majelis, ya, dia kemudian berdiri, ya, anak muda, ya, kalau Tuhan hendak mewartakan Injilnya, tidak perlu kamu dan saya. Karena apa? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, jangankan menciptakan dunia ini, mewartakan Injil seorang diri, Tuhan sanggup. Tak membutuhkan kerjasama manusia, tak membutuhkan bantuan manusia. Bapak Ibu, perkataan ini atau pernyataan ini tidak ada yang salah. Bahwa kalau Tuhan hendak memberitakan Injil, Bapak Ibu, dia dapat melakukannya seorang diri. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tak boleh lupa bahwa firman Tuhan juga menekankan tentang tanggung jawab manusia. Ada tanggung jawab bagi kita. Maka sekalipun seolah-olah Tuhan tidak membutuhkan kerjasama antara kita, ya, manusia dengan Allah, tetapi Bapak Ibu, kita ini dijadikan sebagai makhluk yang bertanggung jawab, ya, menjadi partner Tuhan. Di dalam apa? Mempermuliakan, memperlebar kerajaan Tuhan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Dan yang berikutnya adalah sebagai pelaksana teknis di dalam menyampaikan Injil, apa yang harus saya kerjakan? Ya, Bapak Ibu harus kerjakan, termasuk saya harus kerjakan adalah bahwa kita harus sadar bahwa penginjilan itu bagian dari kasih Tuhan. Ya, seorang yang bernama J.I. Packer, ya, dia pernah berkata, hasrat untuk memenangkan yang terhilang bagi Kristus itu seharusnya merupakan ungkapan alamiah dan spontan dari kasih yang mengalir dalam hati setiap orang yang telah lahir baru. Artinya apa? Seorang yang sudah lahir baru tentunya memiliki gaya hidup yang berbeda. Seorang yang sudah lahir baru, seorang yang sudah mengalami pertobatan di dalam hidupnya, tentunya memiliki gaya hidup untuk penginjilan. Ya, tidak ada kata tidak terhadap penginjilan. Dia akan menginjili. Karena apa? Dia mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Dia mengasihi orang-orang yang belum mendengar tentang karya keselamatan Tuhan. Maka tanpa disuruh, tanpa dipaksa oleh pendeta, tanpa dipaksa oleh majelis, dia akan apa? Turut serta di dalam mewartakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca pada ayat yang berikutnya, dikatakan apa? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka dikatakan apa? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, ya, penginjilan itu adalah karena apa? Karena kasihnya Tuhan. Ya, belas kasihan terhadap siapa? Belas kasihan terhadap mereka yang terhilang. Belas kasihan kepada siapa? Mereka yang belum mendengar tentang karya keselamatan Tuhan. Maka orang-orang yang belum mendengar tentang karya keselamatan Tuhan itu sama seperti domba yang tidak bergembala. Ya, domba yang tidak memiliki gembala itu pastinya rentan. Rentan terhadap siapa? Rentan terhadap serangan binatang-binatang buas seperti singa, serigala atau beruang. Bapak Ibu, rentan. Karena apa? Tidak memiliki pengawas. Karena tidak memiliki gembala, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus apa? Mencari domba yang tersesat, mencari domba yang terhilang dengan cara apa? Mewartakan berita firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi saudaramu, kalau kita mengasihi anak kita yang belum kenal Tuhan, kalau kita mengasihi suami dan bahkan istri kita, sahabat kita, ya, sanak famili kita, tetangga kita yang belum kenal Tuhan, pastinya ada bukti, ya. Nggak mungkin kita hanya sekedar ngomong saya mengasihi, tapi tanpa adanya bukti. Harus ada bukti. Buktinya apa kalau kita mengasihi? Buktinya apa kalau kita mengasihi orang yang terhilang? Buktinya apa kalau kita mengasihi domba yang tersesat? Buktinya adalah dengan memberitakan firman Tuhan. Perkara percaya atau tidak percaya itu terserah mereka. Yang terpenting adalah kita sudah berdoa,
kita sudah aktif di dalam mewartakan berita Injil Tuhan. Karena kenapa seperti itu? Yang membuat orang percaya itu bukan kita. Yang membuat orang bertobat bukan kita. Tetapi yang membuat orang percaya dan bertobat itu adalah karena Tuhan. Maka selebihnya serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, maka dikatakan apa di sini? Lelah dan terlantar. Itu menggambarkan kondisi jiwa mereka. Kondisi jiwa mereka lelah dan terlantar, ya. Kondisi jiwa mereka mengalami yang namanya kemiskinan kerohanian. Orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dapat dikatakan apa? Miskin rohaninya, terlantar kerohaniannya, tidak bertumbuh kerohaniannya. Sebelum apa? Sebelum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan secara materi. Kebutuhan secara materi ya termasuk sandang, pangan, papan, ya kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari, uang, ya. Bukan hanya seperti itu saja, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan apa? Kebutuhan secara rohaninya, ya. Maka Bapak Ibu perhatikan, dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan secara materi. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika Tuhan memperhatikan kebutuhan materi, tetapi ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, di dalamnya juga Ia mewartakan Injil. Terkadang kita hanya sekedar memperhatikan kebutuhan materi dari orang-orang kesusahan. Salah enggak kira-kira kalau kita memperhatikan orang miskin? Salah enggak kalau kita memperhatikan orang-orang yang enggak mampu? Enggak ada yang salah, Bapak Ibu. Bulan yang lalu saya memberitakan tentang memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Kita yang kaya wajib membantu yang lemah di dalam bulan diakonia. Tidak ada yang salah. Tetapi yang harus kita perhatikan, yang lebih kita perhatikan, bukan hanya sekedar kebutuhan materi, tetapi yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan rohani. Itu jauh lebih penting. Banyak sekarang gereja-gereja yang berbondong-bondong, ya, di dalam program-program diakonia mereka membantu orang penyakitan, membantu orang miskin, membantu orang kena bencana alam. Tapi mereka lupa memperhatikan kebutuhan rohani, yaitu memberitakan Injil bagi mereka yang tersesat. Akibatnya apa? Jatuhnya bukan kepada penginjilan, jatuhnya adalah kepada Injil sosial. Bapak Ibu, Injil sosial itu seperti ini. Injil sosial itu kita hanya sekedar memperhatikan orang yang miskin. Kita hanya sekedar memperhatikan orang yang terkena bencana alam. Secara apa? Secara materi. Hanya sekedar membantu. Tetapi tidak ada Injil di dalamnya. Artinya kita tak pernah mengabarkan berita firman Tuhan. Itulah kesalahan daripada gereja-gereja Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan membantu orang secara materi, maka mereka sudah penginjilan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hanya sekedar membantu orang secara materi, tanpa memberitakan berita firman Tuhan, itu tidak menjamin orang kenal Yesus. Itu tidak menjamin orang percaya kepada Kristus. Karena apa? Hanya sekedar materi tanpa menyentuh kerohaniannya. Maka Bapak Ibu, penginjilan, yang namanya penginjilan itu adalah bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan materinya semata, tapi kita juga harus memperhatikan apa? Kebutuhan rohaninya yang lebih penting. Artinya apa? Membantu orang miskin boleh, tetapi di dalamnya harus ada penginjilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka gaya hidup dari orang yang sudah lahir baru, orang yang mengalami pertobatan, maka dia pasti memberitakan Injil. Dan yang kedua Bapak Ibu, jika dunia di mana kita hidup adalah ladang pelayanan Tuhan, apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam dunia ini? Yang pertama tadi adalah memberitakan Injil. Yang kedua yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini adalah berdoa kepada Tuhan. Maka dikatakan pada ayat yang berikutnya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya apa? Gambaran daripada tuaian, gambaran daripada pekerja, gambaran daripada Tuhan yang mempunyai tuaian itu artinya apa? Tuaian itu apa sih? Tuaian itu adalah hasil panen, Bapak Ibu. Ya, hasil panen di sini atau tuaian itu digambarkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai apa? Jiwa-jiwa yang harus dilayani.
sebagai jiwa-jiwa yang harus diselamatkan oleh berita Injil. Itu disebut sebagai tuaian atau hasil panen. Ya, maka orang yang memberitakan Injil itu adalah gambaran daripada orang yang menabur benih firman Tuhan. Ya, orang yang menuai benih firman Tuhan. Nah, sementara gambaran daripada pekerja itu siapa? Pekerja itu adalah gambaran daripada kita orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya, kita orang mengalami lahir baru, kita orang yang sudah bertobat dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu digambarkan sebagai pekerjanya Tuhan, sebagai rekan kerjanya Tuhan, sebagai partnernya Tuhan. Sementara tuan yang empunya tuaian itu adalah gambaran daripada Tuhan. Tuhan yang memiliki jemaat, Tuhan yang memiliki jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Maka Bapak Ibu, apa artinya? Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Bapa di surga. Supaya apa? Mengirimkan banyak pekerja-pekerja Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Sangat sedikit. Mengapa kita harus berdoa demikian? Karena apa? Sangat sedikit orang yang mau menjadi pekerja Tuhan. Sangat sedikit orang yang mau menjadi guru sekolah minggu. Sangat sedikit sekali orang yang mau menjadi pendeta. Sangat sedikit sekali orang yang mau menjadi gembala. Sangat sedikit sekali orang yang mau menjadi guru agama Kristen ataupun penginjil. Sangat sedikit. Karena apa? Dipandang tidak menjanjikan. Tidak ada masa depan di dalamnya. Ya. Maka oleh sebab itu seringkali saya temui banyak sekali jemaat yang seringkali ngomong seperti ini kepada anak-anak mereka. Oh, janganlah jadi pendeta. Ya. Kenapa? Kalau jadi pendeta itu hidupnya susah. Belum lagi nanti mengalami penganiayaan. Ya. Tidak ada masa depan jadi pendeta. Oh, janganlah jadi gembala. Karena apa? Jadi gembala itu mikirnya susah. Ya. Tidak ada masa depan. Ya, kalau jadi hamba Tuhan itu ibarat tebal imannya tapi tipis dompetnya. Ya, imannya tebal tapi tipis dompetnya. Maka kalau kamu punya anak istri, ya apa sih sebenarnya bisa nggak kamu kasih makan anak istri kamu? Karena apa? Nggak ada masa depan, nggak ada hari pensiun, Bapak Ibu, nggak ada pensiun. Uang pensiun itu jadi pendeta itu nggak ada, begitu. Tapi kalau jadi PNS, ya, kalau jadi seorang politikus, kalau jadi ahli hukum, pengacara, Bapak Ibu, ya itu pasti ada masa depan. Kalau jadi seorang dokter pasti ada masa depan. Karena apa? Uangnya banyak. Ya, karena apalagi? Ya, itu profesi yang banyak sekali dicari orang, dicari oleh perusahaan. Ya, dibutuhkan oleh banyak orang. Pasti ada masa depan. Kalau jadi PNS, ya pasti akan mendapat apa? Ya, uang pensiun. Ada uang pensiun di kemudian hari ketika kita tua. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita kalah terhadap agama seberang, agama sepupu kita. Ya. Kalau kita bandingkan kehidupan orang tua Kristen dengan kehidupan orang tua agama sepupu kita sangat kalah jauh. Karena apa, Bapak Ibu? Karena seperti ini. Kalau saya amati, kalau dari antara anak-anak mereka ingin menjadi seorang dai, ingin menjadi seorang ustadz, saya mau katakan, orang tua itu sangat mendukung. Oh, anak saya mau jadi ustadz. Oh, anak saya mau jadi dai. Ya, saya sangat dukung anak saya 100%. Ya, kalaupun jual sawah hanya karena biayai dia di pondok pesantren, enggak apa-apa. Asal apa? Anak saya jadi seorang ahli agama. Karena apa? Mereka berpikir ke depan, ya. Mereka berpikir ke depan tentang apa? Visi dan misi mereka, tentang apa? Menyebar, luaskan ajaran agama mereka. Maka ketika mereka kembali, Bapak Ibu, ke daerah mereka akan menyebarluaskan pengajaran-pengajaran tentang apa yang sudah mereka pelajari di dalam sudut pandang iman mereka. Lalu bagaimana dengan orang tua orang Kristen? Bapak Ibu, saya mau tekankan, kalau kita seperti ini terus, kita akan kalah terhadap yang namanya penginjilan. Ingat, anak kita bukan milik kita, tetapi anak kita itu miliknya Tuhan. Nggak bisa kita atur menurut kehendak atau kemauan diri kita sendiri. Ya, besok anak saya mau jadi apa itu harus saya atur. Nggak bisa seperti itu. Kalau Tuhan panggil dia menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu harus relakan. Karena nyatanya kita itu hanya sekedar dipercayakan. Itu memang anak kita secara status. Tetapi anak kita itu sebenarnya sejatinya adalah milik Tuhan. Kalau ada daripada anak-anak pemuda, kalau ada daripada anak-anak remaja
yang ingin menjadi seorang hamba Tuhan, maka orang tua nggak berhak untuk melarang. Karena apa? Dia dipanggil Tuhan. Ya, katakanlah nggak ada masa depan dan lain sebagainya. Yang menjamin masa depan seorang hamba Tuhan bukan manusia. Yang menjamin masa depan seorang hamba Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Percaya kalau anak bapak daripada putra putri daripada bapak ibu sekalian, bapak ibu serahkan menjadi seorang hamba Tuhan karena mengikuti panggilan daripada Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Bapak ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka oleh sebab itu kita sangat kalah terhadap yang namanya apa? Agama seberang. Mereka dengan kokoh, mereka dengan yakin bekerja, ya, walaupun harus rela, ya, meninggalkan apa? Anak mereka hanya demi apa? Pendidikan di pondok pesantren. Maka oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang penginjilan, kenapa sih banyak sekali kantong-kantong Kristen sekarang sudah ada musola. Terakhir Sekenias banyak sekali masjid gereja berdampingan. Ya, yang satunya ajan, yang satunya khotbah. Kenapa bisa seperti itu? Di Kupang, di Papua, ya, kantong-kantong Kristen sudah menjadi daerah-daerah hijau. Kenapa seperti itu? Karena mereka sangat mendukung keluarga yang mau menjadi pondok pesantren, yang mau masuk ke pondok pesantren, yang mau jadi dai, yang mau jadi ustadz. Kita kalah loh. Bapak Ibu, kalau kita larang anak-anak kita jadi pekerjanya Tuhan, ya, maka Bapak Ibu sama seperti halnya merintangi pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka oleh sebab itu tidak banyak orang jadi pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan untuk apa? Untuk berdoa. Tetapi bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi tidak melakukan. Tapi Tuhan juga ingatkan kepada kita, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi saudara juga harus memberi diri dipakai Tuhan sebagai pekerja. Bukan hanya sekedar Tuhan saya minta pekerja, Tuhan kirimkan kemana? Ke gereja-gereja. Tuhan saya minta pekerja penginjil hamba Tuhan supaya ada terbeban untuk melayani Tuhan. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita juga harus memberi diri. Untuk apa? Menjadi partnernya Tuhan. Untuk menjadi apa? Rekan kerjanya Tuhan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, Injil kerajaan surga diberitakan ke seluruh dunia. Maka sebagai penutup, sebagai kesimpulan, dunia ini adalah ladang pelayanan Tuhan. Maka apapun yang harus kita kerjakan harus berpusatkan kepada Kristus. Maka dua hal yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini adalah beritakan Injil. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak suku bangsa mengenal Tuhan. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah, memohon para pekerja, dan tak lupa memberi diri dipakai sebagai pekerja Tuhan. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sudah kami dengar. Firman Tuhan berbicara di dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan, firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Selagi kami hidup di dalam dunia, kami harus mewartakan berita Injil Tuhan. Sampai suku-suku bangsa bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa kami hidup di dalam dunia ini harus rajin berdoa, memohon para pekerja-pekerja Tuhan untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan yang kudus. Dan tak lupa juga Tuhan ajarkan kepada kami untuk memberi hidup kami sebagai pekerja dan pelayan Tuhan. Terpuji namamu, kami serahkan seluruh hidup kami semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari ladang ke gunung, segala jurusan, dari kota ke dusun, penuh keluh kesah.
bangkit berdiri, doksologi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan, peliharalah firman-Nya, jadilah saksi-saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Pujian penutup. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Jemaat silakan bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kami segenap penata layan ibadah New Normal Minggu tanggal 23 Agustus 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani
Tuhan.